Rame. Oke. Memang auranya sih tinggi ya. Seperti dari yang tersembunyi mulai menimbulkan keenergiannya, terus sensitifnya, apa yang tertutup mulai terbuka. Aku nampak seperti cahaya terang kuning-kuning gitu, cuman dari daerah pertengahan sana. Cuman muter-muter gitu dia. Gitu. Kok aku tiba-tiba kalau fokus ngambil pandangan ke belakang, itu langsung kayak ada serangan yang penolakan tendang gini. Jadi kayak langsung sakit. Oke, ya semoga kalian yang nonton video ini dilancarkan semua rezekinya dan dipermudah semua urusannya. Dan tetap saksikan ini terus ya guys ya. Oke, aku buka. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Oke, mungkin kami lokasinya di salah satu bukit yang bisa dibilang bukit kematian. Dulu mitosnya sini ada pernah terjadi pembantaian PKI yang itu masih belum jelas atau simpang siur gitu. Itu mitosnya ya. Dan kami udah berada di salah satu tempatnya. Mungkin tempat ini kami privasi, nggak akan kami sebut juga. Dan di sini yang aku ngerasain auranya yang beda sih. Dan kami ini udah masuk ke dalamnya, ini bisa dibilang kami udah di tengah-tengah hutan ini. Dan di tengah-tengah perbukitan guys. Oke, intinya gimana ya? Kalian saksikan aja video ini. Ya kita nggak tahu nanti berjalannya waktu gimana ya, semoga yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ya mungkin seperti biasa di sini ada Awe, Fatima, Ime, baru ada Bang siapa? Bang Arul, Bang Put sama Sigit, Bang Putra, Bang Eka. Dan mungkin tim lainnya ada kendala yang nggak bisa hadir, mungkin ada kendala keluarga atau apa. Oh ada Gewa, lupa deh abang, sorry. Apa sih kalau ini iya. main dia? Gewa, sorry ya. Oke, mungkin Oke, mungkin sampai situ aja ya, kita akan mencari sebuah cerita dan pengalaman di sini. Ya mudah-mudahan kita dapat cerita dan pengalaman yang bagus untuk diri kita juga. Ya intinya untuk kalian nih ya, untuk kalian support kami terus menuju ke 100k, biar kami bisa ke kota-kota kalian gitu. Ya ayolah, tonton terus, bagikan ke teman-teman kalian semua gitu. Dengan cara jangan lupa like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, oke? Oke, langsung kita mencari pengalaman dan misteri di sini. Let's go. Oke, mungkin kami udah di tempatnya, nggak jauh dari tempat opening. Ya, yang di depan seperti biasa ada Awe, Bang Put, dan Sigit. Dan gimana lagi deh lanjutannya? Ya, ini pun dulunya mitos dan sejarah. Yang kau bilang simpang siur mungkin pasti simpang siur mungkin ya. Karena juga tidak ada penjagaan di sini. Lebih banyak salah satu bisa dibilang perkebunan, cuman itu pun jauh. Cuman ini kan bentuknya perbukitan. Cuman setiap orang tahu tentang orang-orang sini, kayak orang-orang yang di luar sana, ini kita bilang di tengah hutan memang. Cuman karena bukan, perbatasannya hampir dekat juga dengan jalan raya, karena papasan hutan semakin banyak yang ditebang. Cuman masih tergolong murni juga hutan. Banyak sejarah yang berkata, mitosnya juga orang-orang yang tahu tentang tempat ini, orang pihak sekitar bilangnya dulu tempat ini tempat yang dimana posisinya apa yang dibilang komunitas apa tuh PKI banyak dibantai. Karena apa? Mereka melarikan diri, katanya melarikan diri ke tempat ini, ketahuan
dan mereka dibantai habis-habisan di sini. Dan juga dulunya tempat ini banyak tragedi orang awam, orang pintar, maksudnya dalam hal mistis kayak gitu, menjadikan tempat ini sebagai tempat penarikan harta karun. Harta karun. Ya, karena katanya orang PKI itu dulu lari ke sini, dibantainya di sini, ada salah satu mereka membawa harta yang cukup banyak dan katanya ditanam. Astagfirullahaladzim. Apa bos? Itu bos. Aku udah kaget aja deh. Apa kaget juga ya? Udah siap siaga guys. Enggak, kukira kera anjir. Kukira kera. Ada kera. Kan Itu diganjal bos. kayak lutung-lutung itu. Ganjal bos. Keramik. Kera apa yang bisa dipijak? Keramik. Oke guys, tadi di saat kita menjelaskan kita semua mungkin kaget ya, karena mungkin itu positifnya aja, mungkin segi naroknya agak miring. Angin mungkin. Tadi di mana aku bilang? Orang-orang itu lari ke sini dan dibantainya di sini, mereka lari bersembunyi di sini. Datang ke sini mereka nanam harta itu, cuman udah sempat ditanam, cuman ketahuan sama pihak-pihak yang memburu mereka dan mereka dibantai. Dan orang itu juga tahu orang-orang komunitas ini orang-orang yang mempunyai banyak harta. Dan mereka curiga mereka katanya memang larinya bawa harta. Larinya bawa harta ya. Cuman ada yang bilang juga harta itu sempat ditanam. Gitu. Cuman memang dari tadi pun aku ngambil senema itu, kita nggak bisa langsung masuk ya, karena posisi juga kita agak kurang tim. Ananda juga setengah jam aja di sini, mungkin bentar lagi juga. Tadi rencananya kalau kita ada waktu banyak, ini ada 2 jalur kan, di sini satu, situ satu. Kita mau main coba masuk. Jadi jalannya itu dari sini ke sini. Di bawahnya itu jurang. Mungkin jurang yang cukup setengah dalam gitu. Kalau dari tadi pun aku ngeliat banyak entitas yang kayak gini loh, yang di jurang-jurang itu. Jadi banyak ini apa? Dengar suara kayak nangis sih. Jadi aku waktu ambil sinema di jurang itu kayak banyak yang ngambang, yang nimbul terus ngeliatin kita dari bawah ke atas gitu. Dari jurang sebelah sini. Nggak tahu kenapa. Cuman memang rata-rata mereka berbaju yang bagus tapi banyak darah-darahnya. Dan waktu aku pengambilan sinema tadi, aku ambil, ada yang kayak ngelempar gitu. Di waktu aku sorot mau maju lagi ke jalan itu, ada yang ngelempar, tuk, keputar lagi balik gitu. Ya kan Pak? Iya. Ketimbang kita tiba-tiba kesurupan kan nggak enak ya kan, lagi megang kamera gitu. Betul, ya mungkin Nanda gimana rasanya? Pun ada bau bangkai. Dari tadi? Dari tadi. Bang Put tercium seperti bau bangkai. Bau bangkai. Dari tadi? Dari tadi ya. Kayak nyengat gitu kan, cuman dibilang bau, bukan seperti bau, Bukan. tapi nyengat, Iya, nyengat gitu. Paham nggak sih maksudnya? Nah, kayak barangnya tuh nggak ada, baunya ada. Baunya ada ya. Gitu. Kayak lori sampah yang lewat sekedar lewat gitu. Iya, betul. Meninggalkan bau. Macam baunya itu macam ada jalur-jalurnya gini bos, bukan menyebar di sini semua. Yang aku rasa. Seperti ada yang datang terus lewat, Iya, gitu. lewat, balik gitu, balik ke tempat dia. Nah ada, siapa? Dewa katanya seperti ada yang dilempar, tapi kayaknya center ini kita ini yang pas di tengah hutan, dan katanya hutan ini angker, yang dibilang hutan bukit kematian ya, maksudnya kita julukin itu. Coba senternya arahkan ke sana aja, ke kendaraan. Terangkan lagi, bisa. Ini Gio. Ya mungkin dari Nanda gimana? Oke, dari aku udah berdiri lama di sini. Tadi aku mendengarkan suara nangis. Terus setelah aku dengar suara itu, pundak aku nih kayak, tapi sebelah kanan aja nih kayak bebannya tuh berat kali. Iya. Berat kali tiba-tiba aku setelah mendengar suara itu. Kayak ada yang numpang gitu. Numpang, tapi di sini aja kayak diginikan lah. Oh, ya gitu. Kayak gini.
berat rasanya sampai ke kepala nih, tapi di sebelah kanan aja anehnya. Di sebelah kanan nih berat semua, di kepala nih sebelah kanan nih sakit nih. Gitu. Baru yang aku merinding. Ini ada yang ngambang tadi. Merinding aku. Baju hitam pendek ngambang di atas ranting ini. Merinding aku langsung. Jadi dia kayak ngambang ngeliatin kita gini. Cuman dia orangnya segini, seperut gini. Gitu. Nah, mungkin aku suara perempuan yang Nanda bilang aku dengar. Ketika aku ngejelasin dia, ada suara perempuan yang kayak hihihi gitu. Tapi di sini. Aku dengar juga di sana. Iya di sini ya? Iya. Engkau. Jangan lampu itu ditiup dia. Aku gitu. naik. Merinding guys, serius. Masih kode dia tadi tuh bos. Mungkin Lampu jatuhnya. Kayaknya mereka kayak nggak nerima gitu ya. Ngerinding tangan bos. Iya, ha? Ada suara. Ngeri merinding aku bos, naik semua. Kayak bintik-bintik jatuhnya. Oke, aku lanjut. Jadi juga aku. Hah? Ngeri kan? Aku di belakang itu. Perasaan aku tadi ada yang lompat ya. Ada yang ini anjir. Lompat ke jurang itu. Ada yang lompat gini. Tapi ke situ. Kesini bos. Atau dia mau naik atau Kayak mau naik sih, Le. Aku Nggak langsung jadi. kayak ngedekat. Enggak nurun ke bawah tapi malah mendekat. aku waktu aku mau kesini tuh kan. Terus kayak ada yang ngetiup gini. Iya. Ekstrim ya hari ini ya. Daun-daun apa yang jatuh. Daun hidung. Oke, mungkin ini tempatnya agak ekstrim kali sih bisa dibilang. Iya. Gangguannya ngeri kali ya. Kayak lebih was-was gitu. Ya, lebih was-was. Ini suaranya ngeri. Iya kan? Jelas, Wak. Oke. Di sini Sigit pun udah ngerasa kayak gimana? Bang Pot, gimana? Aku jadi sulit aku menjelasin kayak patah-patah. Kalau aku bagian sama, kalau merinding sama juga saya merinding bos. Cuman pas kita dari awal kita masuk tadi pas parkiran aku tengok di situ tuh memang rasanya tuh beda bos. Beda. Auranya di sini itu bos, jauh kali. Karena gimana ya? Aku juga baru tahu mungkin ini simpang siur isu-isu mitosnya tempat pembantaian Pembantaian gitu itu. ya. Soalnya aku nggak pernah dengar soal itu, baru ini dengar gitu. Dan sampai sekarang pun aku pernah dengar sih kayak orang mencari harta karun apa Daerah tuh? sini. Heeh. Hmm. Harta karun apa? Aku kira aku bilang apa gitu. Ternyata baru dengar aku ceritanya tadi. Oh kayak gitu. Baru Kalau lanjut bos. Sigit, Terus kita tadi pas mau jalan ke sini tuh di atas itu yang pohon yang kayak gini juga. Langsung sesak nabas tuh, langsung kayak dada tuh kayak ditahan itu. Oke. Masuk ke sini. Kayak nggak diizinkan masuk ya. Iya. Terus pas sampai tiba sini udah kayak lega gitu. Pas sampai sini tuh apa dengar suara langsung merinding tuh naik. Di sini pas kali ini pohon ini. Ini aku gimana ya, nggak biasa-biasanya merindingnya nih naik nanti turun, nanti naik lagi turun lagi. Ya turun merindingnya. Di lorong ini pun aku kayak gimana ya ngelihatnya ke sana tuh beda. Jadi kayak ini kan kesorot lampu nih terang langsung gelapnya tuh langsung ke sana tuh ngeri kali. ujung itu gelap ya. Gimana bos? Saya perut bagian kanan saya nih yang sakit nih bos. Sini bos ya. Perut bagian kanan di sini. Aku pun kayak mau bercakap apa susah. Sama bagian kanan di sini juga. Gak tahu lah Merinding entah terus. dari yang di sini ini. Ya mungkin di setiap tempat kan ada yang Iya. menyambut satu, ada yang tak suka pasti Ada yang itu tak ada suka, pasti. Dan satu ada yang heran kenapa kita di sini gitu. Jadi aku kayak ngelihat gimana ya? Aku kayak ngelihat ke atas, ke samping, gimana tuh kayak nggak tenang mataku, kayak Sama, ada Bos. aja gitu. Sama. Ada aja yang kayak ngelihat gitu. Siapa di motor? Ada orang. Kayak ada orang kan? Di motor itu kayak ada yang duduk tadi. Aku kira orang gitu.
Aku sesak dadaku bos. Sesak kali ini. Aku mau ngomong bingung bos. Gak bisa biasanya. Aku nih kayak ngene ya. Lebih tenang tuh diam aku ke sini. Betul. Kalau ngomong terus ngomong gelisah ya kan. Iya gelisah. Kayak Kayak enggak fokus gini. Tenang kali. enak aja rasanya Ini anteng. Iya. Tiba ngomong kayak Ini macam dipegang ini loh bos, tanganku dari sini ke sini. dipegang bos. Diremas gitu. Giniin. Iya gitu. Terus aku. Gimana kalau ada yang mau berbicara, Berbicara. berkomunikasi, ada yang mau disampaikan, boleh. Atau sosok yang cewek tadi bos, ya yang perempuan tadi. Aku di sini agak sulit bos. Nggak tahu kenapa ya. Terdengar lagi cewek di sini. Permisi. Dengan siapa saya berbicara? Apakah bisa berbicara? Tidak bisa. Kenapa? Kenapa kamu? Ada yang pengen disampaikan? Coba ngomong aja. Bisa ngomong nggak? Tidak. Bicara. Oke, kamu cukup sampaikan pesan ke anak itu. Ya. Kamu sampaikan pesan aja untuk raga kawan ini. Kalau ada yang mau disampaikan. Kenapa? Sampaikan aja. Kalau memang ada yang mau disampaikan. Bos. Oke. Jadi gimana ya? Dia tuh nggak bisa berbicara bos. Nggak bisa bos dia bicara bos. Ada apa di dia itu? Itu yang aku tak dapat bos. Tapi yang aku dapat di mulutnya gimana ya? Tutup. Iya, pokoknya dia kayak nggak mau buka suara gitu. Tapi yang aku dapat bos ya, dia senang dengan keberadaan kita di sini. Oh dia senang. Entah gimana ya, entah dia minta pertolongan atau bantuan gitu. Yang sekian lama dia nunggu. Dan akhirnya mungkin ya bagi dia mungkin aku bisa Kedatangan kita terbantu. ini, ya betul. Gitu. Astagfirullah. Wih sih. Kenapa? Bisa berbicara sebentar. Tenang, tenang. Baik-baik. Tenang dulu, tenang. Tenang. Oke. Tenang. Kamu oke, tenang dulu. Ada yang mau disampaikan? Ada yang kamu sampaikan? Kami tidak mengganggu. Niat kami datang ke sini baik-baik. Tidak. Kenapa? Apa yang kalian inginkan? Kami di sini tak ada menginginkan apa-apa dan tujuan kami di sini hanya mencari sebuah cerita dan pengalaman. Pergi. Baik, jika selesai kami akan pergi. Ketika kami selesai pekerjaan kami akan pergi. Baik. Kamu udah berapa lama di sini? Tidak perlu kau tahu itu. Kenapa? Pergi. Jika telah selesai kami akan pergi. Silakan pergi. Ya, kami selesai kami berapa? Tidak usah Kenapa? campur dengan urusan.
Urusan apa? Apa urusannya? Kelihatan kami tidak ada niatan sedikit pun. Kamu tenang dulu, Kamu tenang, jangan lukai raga teman. Ya. Kamu tenang dulu. Silakan pergi. Ya, jika selesai kami akan pergi. Ada nggak yang pengen kamu sampaikan lagi selain itu? Silakan pergi. Iya, sudah aku bilang jika selesai kami akan pergi dari sini. Kalau nggak ada, boleh kamu keluar dari raga kawan ini. Nanti ketika kami selesai, kami udah pergi. Ya. Kalau memang nggak ada lagi, biar kami cepat, boleh kamu keluar dulu dari raga kawan. Kenapa? Apa? Oke, bos. Oke. Jadi sosok yang barusan masuk ini memang nggak menerima kali, bos, Iya, dengan Bos. Jadi kedatangan kita ini. kayak beranggapan gimana ya? Kita ikut campur dengan urusan dia Dia gitu di sini, Kita ini kayak mengganggu mengganggu dia, ya. Jadi gimana bos ya? Aku dapat kayak hal ini akan terulang lagi. Terulang lagi nih maksudnya nih aku masih Iya. mencari nih terulang lagi apa? Itu yang dia bilang Yang tadi itu. Sampai dia menyampaikan pun di telingaku dengan cukup dekat. Hmm. Hal ini akan terulang lagi. Hal apa yang akan terulang lagi itu yang masih aku telah sadar nih bingung gitu. Hal apa yang akan terjadi lagi gitu. Pembunuhan seperti ataupun pembantaian. Nah itu yang aku nggak tahu ya. Atau ada juga manusia-manusia atau orang seperti kita ini datang ke sini dan entah apa yang diperbuatnya kita nggak tahu, dan dia ngebuat ini nggak tahu ya, yang aku dapat sedikit dia ngebuat kayak lebih menjatuhkan dan menyelakai sampai orang itu benar-benar nggak bisa untuk keluar dari sini gitu. Oh, memang dikuncinya di sini gitu ya, bos. Gitu bos. Makanya dia bilang hal itu akan terulang. Jadi aku masih bertanya-tanya dan mencoba untuk masuk apa. Cuman dapat sedikit gitu aja bos. Makanya dia kayak menyuruh kita pergi-pergi gitu. Dia ada sangkutannya nggak, bos, sama sosok yang pertama tadi itu? Itu gimana bos ya? Yang aku dapat agak enggak sih. Enggak ya? Enggak. Cuma yang tadi itu memang dia yang menunggu di sini gitu ya. Dia memakai gelang. Kilau gelangnya, tapi dua gelang Emas atau emas. Gelang emas gitu. Besar. Lumayan. Berkilau kali, percaya. Oke. Aku dapat satu entitas, mungkin bisa untuk kan memang agak sulit. Apa ini? Oke. Dapat salah satu entitas perempuan, tapi kayak seperti udah nenek-nenek. Terus posisi badan tuh penuh dengan banyak darah, muka juga nggak tahu kenapa, terus mata yang hampir mau juga keluar, kulit yang udah hancur juga, caler-caler kayak di semak gitu. Terus di bagian sini koyak, cuman ada ikatan gitu. Jadi ikatan itu mungkin terlalu keras, jadi semakin lama sininya rapuh, ini terbuka sendiri gitu ya. Oke, mungkin ini sosoknya.
Ya mungkin ini nggak terlalu kita fokuskan untuk jelas. Jadi di bagian dia itu seperti memakai salah satu pakaian yang seperti jubah gitu ya, bukan jubah sih, cuman pakaian perempuan yang panjang. Gamis. Nah ya seperti itu gamis. Nah terus di bagian diikat, tak tahu ini tali apa, entah ban atau apa, cuman keras dan cukup pedih. Terus di muka juga seperti itu. Cuman di bagian mukanya itu udah koyak di sininya. Nggak tahu kenapa. Cuman yang aku dapat dari dia itu tadi ini nih, salah satu sosok yang ini bang, yang tadi kita ngerasa bau bangkai. Dia yang lalu lalang itu gitu. Dia tuh kulitnya seperti tersiram air apa gitu, terus diikat dengan kencang dengan salah satu, seperti aku kayaknya curiga nih karet ban gitu, tapi seperti itu cuman kuat gitu. Dan ban keras lah. Terus juga mungkin lah seperti itu ya. Terus kulitnya itu disiram salah satu air yang gimana kulitnya cepat hancur, kayak ikan yang busuk gitu kan. Kalau ikan udah busuk itu dia cepat hancur. Sama perihal kayak orang yang dibuang ke laut juga seperti itu. Ini dia. Terus dia yang aku dapat, dia ini udah cukup lama di sini, bertahun-tahun. Dia mengikhlaskan diri dia seperti itu, entitas ini. Cuman dia tidak suka, memang betul tadi siapa yang bilang tidak suka dengan kedatangan kita. Mereka butuh ketenangan gitu. Dan mereka bilang dari ini aku dapat entitasnya dari golongan mereka, rupanya banyak juga yang seperti yang tersangkut. Bukan ini aja, bukan faktor penyiksaan, tapi banyak faktor-faktor lain yang mengundang untuk mereka yang penasaran, yang gentayangan, nyangkut ke sini semua. Dan rupanya di sini ada beberapa makhluk yang cukup bengis, cuman mereka memang belum saatnya untuk datang. Karena kata mereka ada waktu-waktu yang tertentu, cuman mereka tahu kalian datang. Gitu. Mungkin aku sampai sini aja lah ya. Ya. Oke, mungkin Bang Pot, Sigit, aku pamit. Ya mungkin Anda nggak bisa menghabiskan waktunya full, dan mungkin kita juga nanti ada episode lanjutan ya. Untuk melesaikan menggali lagi gitu, karena di sini banyak juga sudut-sudut yang panjang ya. Minggu depan guys, pagi kita. Ya kan ya, yang minggu depan kapan aja bisa kalau perginya ini kan. Iya. Pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Beranilah. Nanti gitu ya. Itu bawa aja center itu. Oke guys, jadi kita balik lagi kembali ke entitas yang ku gambar, bahwa yang aku dapatkan dari dia itu sudut pandangnya itu seperti yang aku bilang, dia tuh kayak gini, dia maunya kita tuh pergi, jangan menambahkan beban dia biarkan aja seperti itu, dia sudah tenang dan ikhlas gitu. Dia mengira kita akan menambahkan beban dia, seperti itu. Dan aku rasa sih dia itu salah satu pengalaman hidupnya penuh dengan siksaan, yang dimana posisinya dia tidak melakukan hal itu, tapi dia malah dituduh. Oh iya, tadi aku dapat juga, mungkin nanti kita ini yo. Tadi aku ngambil sinyal pandangan dari entitas itu, sosok yang sini ada sosok yang besar, bengis. Dia tahu kita datang, cuman
dia nggak mau saatnya keluar. Tapi kayaknya ada tanda-tanda dia mau keluar. Kayak ini juga yang aku udah nampak itu seperti putaran. Permisi. Permisi, apakah bisa berbicara? Tidak bisa. Kenapa? Ada apa? Kenapa tangannya terkunci? Ikat ya. Terikat. Apa ada yang bisa dibantu? Pergi. Mau pergi dari sini. Kenapa? Berbahaya. Oh, berbahaya. Dengan Berbahaya. sosok itu. Yang di belakang ini ya? Baik, terima kasih. Nanti sampaikan aja kepada Raga yang kamu masuki, kasih pandangannya kenapa. Iya, kalau ada yang perlu disampaikan. Di sini aja, di sini. Itu aja. Baik, Terima kasih. terima kasih telah Saya hadir. keluar dari Raga temannya. Ya. Aku dapat pandangan aneh gini, yang kita bilang tadi. Tapi ini kan cuman percakapan tentang sejarah makhluk jin ya, kan nggak bisa dipercaya juga ya pandangan-pandangan. Kita ambil baiknya buang buruknya ya tentang pengalaman jin-jin yang ada di sini, pandangan mereka, terus juga makhluk-makhluk yang bergentayangan yang tidak tahu tempat di mana cahayanya berada. Nah, jadi aku dapat sosok dari wanita tadi tuh dengan medium tadi tuh. Ada organisasi, dia termasuk di dalam organisasi itu, cuman dia bukan dari negara itu. Dia gini gitu, aku punya organisasi, aku dari luar negara, cuman aku ingin salurkan organisasi aku semakin luas dengan tujuan-tujuan tertentu, cuman memakai uang dengan hasutan-hasutan untuk mereka bergabung. Gitu. Jadi engkau ini kan beda agama sama aku, misalnya contohnya kita beda agama, beda negara, cuman engkau juga butuh ekonomi, ku kasih, cuman kau masuk Ya harus masuk gabung. organisasi itu. Terus ada lagi yang misalnya yang beda gitu, yang betul-betul negara, contohnya gitu. Paham nggak sih maksud aku? Jadi dia juga ikut tersiksa. Dia sebenarnya bukan ikut aliran agamanya, dia tidak ikut dalam ajarannya, dia tidak ikut dalam apa yang udah diterapkan itu, cuman dia hanya disogok dah label namanya aja, gitu, biar nampak mereka tuh ramai, gitu. Cuman ada salah satu seperti pembela juga yang mengetahui. Cuman ada salah satu orang yang betul-betul baik, alim, dia mengetahui tentang pengkhianatan itu. Gitu, jadi dia dibilang seperti anjing yang menggonggong gitu dengan golongannya sendiri. Terkenalah dia imbasnya seperti itu. Jadi jatuhnya semuanya jebakan. Gitu, itu yang aku dapat. Dia termasuk nama dari sudut lingkaran organisasi yang seperti itu juga yang kita sebut di awal. Cuman belum tahu fakta aslinya. Cuman pandangan yang dia sampaikan dalam medium itu seperti itu. Jadi kukira itu apa yang terjadi itu memang bukan dari asli negara kita, negara orang lain. Rupanya ngikut dalam penindasan itu, yang ditindas juga dalam negara kita, yang seperti dia itu berkhianat gitu, demi pundi rupiah. Seperti itu. Cuman ini guys, kita hanya dapat pandangan dari mereka. Kita bisa ambil baiknya dan buang buruknya. Betul. Yang dimana posisinya jangan pernah menjual harga diri kita, Iya. apalagi kepribadian kita, agama ataupun negara yang kita cintai hanya untuk seperti
kesenangan pribadi, karena itu akan menghancurkan diri kita. Walaupun itu nggak cepat, lambatnya pasti kita akan ngerasain pedihnya. Lambatnya pasti akan merasakan. Ya, itu juga pengalaman untuk kami ke depannya, bagaimana kita betul-betul mempertahankan kemurnian negara, agama diri kita. Gitu. Bagaimana kita tidak gampang untuk dibeli. Iya, dibeli. Nah, gitu. Terasa dengan duit. Nah, seperti itu. Bukan berarti kita ngomong seperti ini kita merasa alim, tidak ya. Karena kita saling ngambil baiknya, buang buruknya. Oke, untuk sedikit kenapa gitu? Nah, kok seperti resah? Jalan itu. Ada bunyi di sini kan, Git? Ya, Git. Gue dari tadi soalnya merinding terus. Oh, berarti banyak entitas yang ingin berbicara. Ini belum pasti. Soalnya dari tadi itu merinding terus. Soalnya rame. Rame. Oke. Memang auranya sih tinggi ya. Seperti dari yang tersembunyi mulai menimbulkan keenergiannya, terus sensitifnya, apa yang tertutup mulai terbuka. Aku nampak seperti cahaya terang kuning-kuning gitu, cuman dari daerah pertengahan sana. Cuman mutar-mutar gitu dia. Gitu. Kok aku tiba-tiba kalau fokus ngambil pandangan ke belakang, itu langsung kayak ada serangan yang penolakan tendang gini. Jadi kayak langsung sakit. Sih. Ada apa? Ada yang bisa disampaikan? Permisi. Jika ada yang mau disampaikan, apa? Yang ini kalian lakukan. Di sini kami hanya menggali sebuah cerita di tempat ini dan pengalaman yang bisa kami ambil baiknya. Mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Kenapa? Karena itu sebagai hukuman yang telah mereka lakukan. Emang sebelumnya mereka kenapa? Ada apa dengan mereka? Kenapa? Iya, melakukan apa? Kok bisa dihukum gitu? Saya memantau dan mendengarkan apa yang kalian katakan. Termasuk manusia itu yang datang, yang beritahu berita tentang dirinya. Kamu udah berapa lama di sini? 10 tahun. Dan yang tertahan itu sudah lama juga. Ada orang, Pak? Sudah lama. Janganlah ke sini. Pergilah. Sedikit nanti insya Allah kami bakal pergi ketika kami selesai pekerjaan kami. Jangan takut. Baik, Baik, ya. Saya tidak ingin membahayakan. baik. Terima kasih. Tempat ini ada 5 ikatan, 5 ikatan. yang dimana di situ berbagai macam jenis golongan. Hati-hati dengan yang 4 itu. Yang dari mana aja kalau boleh tahu? Belakang. Dari Dari belakang. belakang. Sana semuanya. Oh, di Samping. sana semua 4 ikatan itu. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Dia tuh kayak apa ya? Dia salah satu penghuni positif yang ada di sini. Dari medium tadi itu, kukira dia salah satu sosok yang negatif. Iya. Cuman karena dia datangnya itu dengan energi yang kuat,
Rupanya pas medium tadi dia positif. Cuman anehnya dia itu salah satu dia tadi tuh bisa berubah 2 wujud. Satu wujud kakek-kakek berbaju putih. Terus dia bisa berubah wujud, lehernya tuh seperti sisik naga gitu. Jadi lehernya bisa panjang. Tadi waktu dia keluar itu dia nunjukkan kepribadian aslinya, wujud aslinya gitu. Cuman ada beberapa bagian yang di sana semua. Di sini satu, cuman sini yang rata-rata positif. Cuman memang kadang ada bombardir yang dari sana untuk mengambil isi yang ada di sini. Dan bagian sini itu dari sana semua gitu. Seperti itu. Ini kita menit keberapa nih? Apa kita mau break bentar? Boleh. Hah? Enggak, dari yang awal. Yang dari awal tadi? Oh, mungkin kita break bentar gimana? Ya, break atau lanjut atau break bentar? Break bentar ya. Oke guys. Kami untuk memadamkan suasana diri kami juga, dan kita untuk meneliti lagi karena anggota kita lagi si Nanda ya sama Bang Jun juga lagi ada kendala. Nanda separuh waktu, jadi kita nggak bisa ceroboh kali, harus betul-betul teliti matangkan kita. lagi untuk menggali ke dalamnya lagi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di AW Horror. Terus support channel kami dan sampai tembus ke 100.000 subscriber. Ambillah baiknya, buang buruknya. Oke guys, kembali lagi di part 2 di episode Bukit Kematian, dimana di sini terjadi banyak pembantaian, kata konon cerita, mitos ataupun faktanya kita belum tahu. Cuman tadi sudah dapat sedikit-sedikit pembahasan atau pandangan dari entitas-entitas yang berada di sini. Cuman kita nggak bisa tahu percaya, kita ambil baiknya dan buang buruknya. Untuk di tahap kedua ini, hatiku makin berdak dikduk. Di saat kita break tadi pun merasakan banyak yang diam-diam dekat gitu. Makanya aku bilang ketimbang aku risih nih gitu kan, kok ngerasa kayak ini nggak apa, banyak orang yang akan banyak langkah kaki orang yang akan datang menyerbu gitu. Aku merasakan itu. Iya, jadi hati ini kayak kacau kali, kayak debarnya lain dari sesi yang pertama. Kita mencari cerita. Kayak orang nyari kita tuh kayak kita ada masalah sama dia gitu. Iya gitu, kayak ini kita yang diburu mereka gitu. Terus kayak ada yang nyendatnya tuh kayak sesuatu hal yang seperti makhluk-makhluk atau sosok-sosok entitas yang ingin dibantu tiba-tiba minggir, bergantian dengan entitas-entitas yang mungkin negatif, terus berkekuatan yang cukup besar. Itu yang aku rasain, apalagi aku berdiri dekat sini. Sedikit pindah di sini, sedikit di situ itu terus. Iya, aku kayak ngeresap energi angin. Ini kan angin tuh bukan kayak apa ya? Kayak angin tuh datang tapi masuk gitu. Masuk ke Kayak Masuk. mereka terus berusaha untuk masuk. Kita nahan gitu. Untuk sedikit gimana? Ini kepalaku tadi waktu aku menggali melihat ke belakang sana, bagian sini yang sakit, bagian mata kiri. Di atasnya, tapi ini larinya ke sini sekarang. di sini. Oke, silakan sedikit gimana? Pun di sini juga. Jadi pas kita break tadi. Oh, berarti kepala semua nih? Iya. Tapi berbeda arah ya? Beda. Jadi pas kita break tuh sedikit ya ngerasain dari sana tuh kayak datang sakit kali ini loh. Aku kayak meriang gitu loh ini. Apa? Meriangnya tuh tiba-tiba dingin, terus dinginnya tuh aneh gitu. Tulang nggak dinginnya nih? Mungkin nanti aku akan mencoba menggambar kalau ingat ya. Cuman aku jelasin dari sekarang. Aku nampak di samping Bang Arul itu seperti ada orang atau entitas yang berdiri, tapi dia berbalut perban semua, kayak mumi gitu. Oh,
Jadi sedikit nampak juga bang, bang kalau di belakang kamera dia di samping pohon ini. Berbalut perban itu. Aneh ya. Aku dengar apa? Ada yang seperti berbicara di bagian telinga kanan aku. Kau kuat lawan aku katanya. Aku kayak ngerasa bumi ini goyang gitu. Iya lo ngembang kita Ih, nih. hah? Ngembang aku bos. Ngambang. Mhm. Ngambang. Ngembang Cuman apa yang ngembang ngangkat Bang ini. Bud? Ngambang. Ngangkat kaki Ngambang apa kita itu? ini. Ngambang. Macam di bikin Ngambang. enggak goyang. Ah ini aku tadi kan aku bilang entitas yang minta ditolong pada minggir. Cuman ini kok agak beda sih gitu ya. Bedanya itu gini loh. Aku nampak di sebelah belakang Bang Put itu ada anak-anak cantik. Anak-anak rambutnya panjang, dia berponi petak, terus berpakaian seperti orang ulang tahun gitu. Nah, dress gitu. Berdiri di situ nggak pakai sandal. Cantik tapi. Terus dia tadi tuh pas mau turun ke sini tiba-tiba ngilang. Mau turun sini? Ngilang gitu. Kayaknya pada ada yang ngungsi gitu lah. Kayak ada yang ngebuka dari entitas diri kita, teman halus atau entitas ngebuka terus mengambil mereka. Bagi yang mau ditolong sini cepat gitu. Oh, paham. Nah itu yang baru aku. Jadi satu persatu, cuman keluarnya satu-satu gitu. Gate siap gate. Ada apa? Kenapa? Bisa kita bicara? Kamu bisa berbicara nggak? Betul penyerang. Iya. Apa tujuan yang kamu masuk kepada teman kamu? Ada apa? Berikan apa? Berikan apa? Putih itu. Apa? Berikan apa? Cahaya. Ya. Untuk apa kamu? Untuk apa? Itu punya saya. Bukan punya kamu itu. Bukan hak kamu juga.